Hey guys, yo what's up, yo welcome back to my channel, balik lagi sama gue Bima. Oke guys, BTW di video kali ini seperti di judul, gue bakal sharing sekaligus ya ngasih tips gimana sih cara gue bisa ngomong lancar kayak gini di depan kamera tuh kayak gimana. Jadi ini mungkin insya Allah berguna ya buat kalian semuanya yang pengen coba jadi YouTuber juga, ataupun mungkin kalian pengen menghadapi presentasi di kelas kayak gitu. Nah, kalian bisa nonton video ini sampai selesai, tapi jangan lupa buat kalian semuanya yang belum klik tombol subscribe-nya, diklik dulu tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kalian semuanya nggak ketinggalan nanti kalau misalnya gue upload video baru, jadi langsung muncul di notif HP kalian. Nah, soal Kak, gimana sih caranya supaya kita bisa lancar dan fasih ngomong di depan kamera kayak gue gini contohnya? Oke. Yang pertama guys, jujur aja gue di sini nggak ngerasa langsung fasih, bener-bener ngomong nyerocos saja kayak gitu ya, enggak kayak gitu. Sebenarnya ada behind the scene atau di belakang layarnya, ya gue tetap ngedit video gue di mana gue ada salah-salah ngomong, ataupun mungkin gue di sini ada kayak apa, jeda waktu buat mikir kata-kata apa sih yang bakal gue omongin di depan kamera ini. Nah kayak gitu. Jadi gimana ya, kalau soal ngomong bisa lancar di depan kamera itu nggak semuanya tuh bisa kayak langsung kayak Najwa Shihab gitu loh, langsung tiba-tiba nyerocos, bahasanya bagus dan gak ada salah-salah apapun kayak gitu saat dia ngomong di depan kamera. Apalagi kalau kita tahu sendiri kayak si Najwa Shihab pun pasti membutuhkan proses buat bisa kayak gitu loh bro. Jadi ya kita lihat aja, pasti jam terbangnya pun juga lebih tinggi daripada kita yang mungkin kita masih pelajar biasa, ataupun mungkin orang-orang biasa yang nggak kebiasa ngomong di depan kamera, di depan orang banyak kayak lagi syuting kayak gitu. Ya setiap orang pun juga berbeda-beda gitu loh experience-nya. Semakin tinggi jam terbangnya, kita bisa lihat kayak sekarang setiap dia membawakan acara live ataupun acara off air, ya dia ngobrol di depan kamera, dilihat orang banyak, dilihat orang-orang yang lagi ngerekam dia, itu tuh kayak ya udah kayak biasa, karena udah kebiasa aja. Nah, jadi buat kalian semuanya yang mungkin masih mikir cara tercepatnya supaya bisa ngomong di depan kamera, supaya bisa luas dan juga bla 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 macem-macem, ya kayaknya kalian nggak bisa ikutin tutorial ini mungkin. Soalnya ya semuanya butuh proses dan juga butuh jam terbang juga, butuh pengalaman. Jadi mie instan aja nggak bisa disebut instan karena membutuhkan proses buat bisa menjadi sebuah mie yang bisa dimakan cuy. Nah kayak gitu, sama kayak kita ngomong di depan kamera. Jadi gue pun juga awalnya juga nggak bakal senyerocos ini dan nggak seluas ini ngomong di depan kamera kayak gini. Awalnya pun juga ngomong masih kagok-kagok, bahkan sampai sekarang pun gue tuh masih gimana ya, ngomong tuh masih ya ngomong tuh kadang masih ada diem kayak gini. Ya emang ya begitu prosesnya cuy. Jadi kita nggak bisa kayak langsung gitu aja gitu loh, tau nggak sih? Ya gue jujur aja ya tetap masih kayak gitu sampai sekarang. Tapi ya karena gue udah kebiasa, setiap hari gue ngasah gue ngomong dan macem-macem di depan kamera pun ya akhirnya jadi kayak gini. Jadi begitulah. Ya pokoknya pengalaman itu akan membawa kalian menjadi pribadi yang berbeda di masa lalu kalian, kayak gitu sih kalau gue bilang sih kayak gitu. Nah, kiat-kiatnya apa aja sih yang mungkin awal-awal gue lakuin supaya gue tuh pede dan mungkin gue bisa seberani ini ngomong di depan kamera. Gue tuh nggak cuma jago ngomong di depan kamera gitu doang cuy. Ya, karena pengalaman gue juga dari presentasi waktu dulu gue masih SMK, habis itu presentasi saat gue udah kuliah. Setiap hari presentasi itu menjadi makanan gue, dan juga briefing ke sekolah-sekolah ada tingkat. Ya macam-macam yang bisa membuat gue sekarang jadi jago atau mungkin fasih ngomong di depan kamera kayak gitu. Jadi berhubung kita di sini ngebahas gimana sih caranya supaya kita bisa ngomong di depan kamera luas, ataupun mungkin gue kayak gini ngobrol sama kalian via video,
ataupun mungkin kalian nanti pengen ngomong di depan teman-teman kalian pas waktu presentasi. Nah, kalau gue nih ya, pengalaman gue sendiri. Untuk pengalaman gue sendiri, yang pertama gue latihan tuh di depan kaca cuy. Awalnya jujur banget, sebelum gue bikin video di YouTube, gue bener-bener wah awkward banget. Jadi kayak bingung, gue mau ngomong apa itu bingung gitu. Jadi untuk nge-tag halo guys macam-macam kayak gitu, itu sampai 10 kali lebih. Ya 10 kali lebih gue pun ngulang buat ngomong hi guys supaya dapet feels-nya kayak gitu. Jadi ya emang lumayan repot juga. Tapi ya balik lagi, itu namanya kan juga proses. Nah dari akhirnya gue 10 kali ngulang itu, jadilah sampai kayak gini gue sekarang ngomong hi guys di depan kamera pun juga udah biasa kayak gitu. Nah jadi pas kalian latihan di depan cermin, yaitu kalian anggap aja kayak ngomong sama diri sendiri gitu. Kita kan ngomong di depan kamera kan nantinya juga kita nggak ada siapa-siapa di sini kecuali kalian kayak timnya Ricis atau Atta kayak gitu, gebuduk semuanya jadi satu di depan kalian, samping kanan kiri kayak gitu. Beda cuy sama kita YouTuber yang sendiri, yang kita cuma nge-record diri kita sendiri di depan kamera, di kamar kosong kayak gitu, beda banget ya. Kita latihan aja ngomong di depan kaca kita, ataupun kalau misalnya di kamar kalian kan pasti ada yang punya kaca, ataupun cewek-cewek yang punya kaca makeup kayak gitu. Kalian ngomong aja di depan kaca, ngomong kayak ya nggak apa-apa, anggap aja diri kalian tuh gila, terus kalian ngomong sama diri kalian sendiri. Misalnya gini, mumpung ada kaca spion BTW, praktek langsung ya. Yo, what's up guys, welcome back to my channel, balik lagi sama gua Bima. Oke, gimana kabar kalian semuanya? Baik? Oh iya baik ha. Ya sama gue juga baik kok tentunya ya. Semoga sehat-sehat selalu ya buat kalian semuanya. Nah, kayak gitu guys. Jadi gak apa-apa buat diri kalian menjadi segila mungkin, karena untuk menjadi orang gila yang, maksud gue orang gila yang bukan gila beneran, itu tidak masalah guys. Soalnya itu menjadi bekal kita gitu loh di masa depan untuk bisa berhadapan dengan lingkungan kita. Karena di lingkungan kita pun kita juga melakukan yang namanya komunikasi. Gak usah jauh-jauh di lingkungan kita wes. Kalau gitu kita di lingkungan keluarga aja, kita kan juga pasti komunikasi sama kedua orang tua kita, sama adik kita, sama tetangga kita kayak gitu. Jadi itu pun juga termasuk pengalaman supaya kalian bisa ngomong nyerocos kayak gitu, dan akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau misalnya kalian udah ada di depan kamera, nanti lama-lama kok bisa luwes. Ya biasa aja kayak ngomong di depan itu ada kalian semuanya, ada banyak orang di depan kalian tuh kayak kalian lagi ngobrol sama teman kalian aja kayak gitu. Jadi karena kita udah kebiasa ngomong di kaca, kita udah anggap pelatihan sama diri kita sendiri. Diri kita tuh memiliki kayak kepercayaan diri yang lebih supaya bisa mengungkapkan kata-kata apa sih yang pengen kita ngomong, apa sih kata-kata yang pengen kita curahkan kepada viewers kita ataupun teman online kita kayak gitu. Nah, untuk yang kedua, dulu sebelum ada video call, karena gue kan suka banget ya yang namanya ngobrol sama orang yang belum gue kenal. Contohnya ya SKSD gitulah ya. Contohnya kayak gue pas beberapa kali dulu masih lulus SMK, gue kan ngelamar kerja gitu ya. Nah itu kan sama orang-orang yang masih baru lulus juga. Nah kita kan sama-sama cari kerja tuh. Nah di situ gue ngajak kenalan SKSD gitu. Jadi bukan ke cewek aja, ada cowoknya juga cuy. Nah ya ajak kenalan mulai dari basa-basi lah ya, omong kosong gitu, rumahnya di mana dan juga hobinya apa. Nah dari itu kita udah mulai membangun suatu komunikasi. Nah dari komunikasi itu kita bisa racik lagi, masukkan ke dalam diri kita sendiri supaya kita tuh lebih over pede gitu loh. Jadi nggak apa-apa over pede, yang penting kita masih tahu batas, kita masih tahu kita over pede-nya buat apa sih kayak gitu. Kalau buat komunikasi ke orang yang mungkin kita pengen ngajak ngobrol aja, ataupun buat kita sharing ya nggak masalah. Apalagi kalau kita bisa manfaatin buat membuat sebuah konten YouTube yang bermanfaat buat orang lain kayak gitu, ataupun mungkin buat konten YouTube yang buat have fun aja, malah lebih mudah banget cuy. Soalnya ya kita ngomong kayak gimana ya, kalau YouTuber gaming itu kan mengutarakan isi hati kita pas kita main, kita lagi main game. Kalau misalnya kita mati anjay, aduh. Oke deh kalau gitu aku nunggu
bangun lagi, habis bangun nanti aku mau menyerang musuh di sini deh. Nah, ayo kita serang, nah kayak gitu. Nah, kalau itu mah lebih gampang lagi karena kita asal ngomong apa yang ada di dalam diri kita keluarkan unek-uneknya pas kita main game, kayak gitu cuy. Lalu setelah kita belajar SKSD sama orang lain, itu pun menurut gue nggak semua orang bisa kayak gitu ya. Soalnya kalau gue sendiri sih bisa kayak gitu karena gue extrovert. Gue menyebut diri gue sendiri extrovert, bukan tipe pendiam. Ya walaupun kalau gue pendiam tuh pasti pas ada masalah aja sih ya, manusiawi kayak gitu. Tapi jujur gue sendiri orangnya extrovert, jadi gue suka banget ngomong sama orang lain. Ya begitulah. Tapi buat kalian yang introvert mungkin tenang aja, kalian juga bisa pelajari yang kayak gue bilang tadi. Maksud gue bisa cobain kayak gue bilang di step pertama. Kalian bisa ngomong sama diri kalian sendiri di kaca rumah kalian. Untuk step yang nomor 3 cuy, nah kalian bisa manfaatin tuh yang namanya sosial media. Kayak misalnya kan video call yang gue bilang tadi. Nah kalian bisa video call tuh sama teman-teman kalian kayak gitu, yang ngobrol ya basa-basi ya, pakai ngomongin pacar atau ngomongin temen atau ngomongin pelajaran ya, whatever apakah itu ya, itulah pokoknya. Itu bisa menjadi media kalian buat belajar ngomong ke teman-teman kalian. Jadi karena udah mempunyai ikatan batin enggak, maksud gue kan udah kenal sama teman kalian tuh, berarti kan kalian udah leluasa dan juga nggak ada kayak sungkan-sungkanan dan juga yang lain-lainnya. Nah kalian bisa manfaatin itu. Anggap aja kamera di depan kalian ini, gue kan pakai HP ya. Nah HP yang ada di depan kalian yang lagi ngerekam diri kalian yang lagi ngomong ini, anggap aja itu teman kalian. Jadi kayak kalian tuh curhat aja kayak gitu. Udah pokoknya tuh kalian just do it, lakuin aja. Salah nggak apa-apa, karena kalau misalnya kalian salah itu masih bisa dihapus bagian mana yang salah. Terus kalian masukin aja, tinggal masukin yang bener, terus ilangin yang salah kayak gitu. Yang penting tuh kalian lakuin aja. Kalau misalnya kalian pengen jadi YouTuber tuh, atau kalian pengen presentasi, yang penting kalian harus berani dulu cuy. Kalau udah coba tuh bener-bener rasanya tuh plong dan udah tiba-tiba berhasil gitu aja. Beda lagi kalau misalnya kalian masih cuma membayang-bayangkan aja, tapi kalian nggak pernah melakukannya. Itu bener-bener beda banget. Ya cuma bayangin, pas kalian ngelakuin tuh kayak bener-bener lebih canggung lagi daripada kalian berani ngelakuin. Terus tiba-tiba kalian kalau misalnya pas presentasi di depan kelas gue dulu, ya awalnya tuh gue bener-bener grogi banget. Tapi abis gue ngomong di depan kelas, karena banyak yang ketawa, ada banyak yang atau banyak yang nyuekin gue, ataupun ada yang nanggepin gue, ngeliatin gue kayak gitu, di situ tuh groginya tuh hilang sendiri gitu cuy. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah ngelakuin sama yang cuma masih ngebayangin aja, itu bener-bener beda banget rasanya. Jadi sekarang saran gue buat kalian semuanya yang pengen pede ngomong di depan kamera supaya bisa ngomong lancar di depan kamera, yap, just do it, lakuin aja, dan pokoknya gak usah takut salah. Iya, karena kalau misalnya kalian udah takut duluan, kan kita nggak tahu kita bakal berhasil apa enggak, karena kita belum pernah nyoba. Oke, mungkin itu aja tips yang bisa gue bagiin ke kalian dan juga sharingnya pada sekarang malam ya. Karena tadi mau nge-record tuh sebenarnya habis maghrib, tapi ya karena ada sesuatu terhalang jadi dilanjut jam 10 malam. Oke deh, mungkin itu aja videonya kali ini, dan terima kasih udah nonton sampai selesai. Sehat selalu buat kalian semuanya, stay healthy, jaga kesehatan, dan juga pokoknya kalau mau kemana-mana jangan lupa pakai masker. Habis ketemu orang megang benda-benda, jangan lupa pakai hand sanitizer buat membersihkan tangan kalian semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya sama gue Bima. Bye, good luck.